Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Bos Ducati tak percaya, Marc Marquez sukses sapu bersih kemenangan di MotoGP Thailand 2025. Marc Marquez kembali membuktikan dirinya sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang sejarah MotoGP setelah sukses menyapu bersih kemenangan di Grand Prix Thailand 2025. Mengendarai Ducati Desmosedici GP24 Hybrid, Marquez tampil dominan sejak sesi kualifikasi hingga balapan utama, membuat banyak pihak, termasuk bos Ducati, tak percaya akan performanya yang luar biasa. Start dari posisi pertama membuat Marc Marquez langsung memimpin jalannya balapan. Sejak lampu hijau menyala, ia langsung melesat ke depan tanpa banyak gangguan. Posisi kedua diisi oleh adiknya, Alex Marquez, yang juga tampil gemilang dengan motor Ducati satelit. Sementara itu, juara bertahan Francesco Bagnaia harus puas berada di posisi ketiga setelah kehilangan beberapa detik berharga di awal lomba. Marquez memang benar-benar tampil impresif bersama motor Ducati, setelah sehari sebelumnya juga memenangkan sprint race. Dengan ini, Marquez menjadi pembalap pertama musim ini yang meraih kemenangan ganda dalam satu pekan balapan. Meskipun tampak mendominasi, Marquez sempat mengalami perlawanan sengit dari sang adik. Pada lap ke-7, Alex Marquez berhasil mengambil alih posisi pertama setelah memanfaatkan celah kecil yang ditinggalkan Marc di tikungan terakhir. Keberhasilan Alex merebut posisi terdepan sempat membuat para penggemar bersorak, tetapi Marc tak tinggal diam. Dengan manuver khasnya yang agresif, ia berhasil kembali ke posisi pertama di akhir lap yang sama. Duel kakak beradik ini menjadi tontonan yang sangat menarik bagi para penonton yang memadati sirkuit internasional Chang di Buriram. Namun, pada akhirnya, pengalaman dan kecerdikan Marc Marquez membawanya kembali mendominasi hingga garis finish. Kemenangan sempurna ini mendapat banyak pujian, tetapi juga menimbulkan keterkejutan bagi bos Ducati, Davide Tardozzi. Dalam sebuah wawancara setelah balapan, Tardozzi mengungkapkan bahwa ia masih sulit mempercayai bagaimana Marquez bisa langsung menyatu dengan motor Ducati dan tampil mendominasi sejak awal musim. Kami tahu Marc adalah pembalap luar biasa, tetapi melihatnya beradaptasi begitu cepat dengan Desmosedici GP24 Hybrid sungguh luar biasa. Saya tidak bisa mempercayainya. Dia seperti telah mengendarai motor ini selama bertahun-tahun, ujar Tardozzi. Banyak yang sebelumnya meragukan apakah Marquez bisa langsung kompetitif dengan Ducati setelah bertahun-tahun membela Honda. Namun, kemenangan ini seolah menjadi jawaban atas semua keraguan tersebut. Marquez bahkan menyebut bahwa motor Ducati GP24 Hybrid adalah salah satu motor paling mudah dikendarai yang pernah ia gunakan dalam karirnya. Dalam sesi konferensi pers, Marc Marquez mengungkapkan kepuasannya terhadap performa motor Ducati. Menurutnya, Desmosedici GP24 Hybrid memberikan kenyamanan yang luar biasa, sehingga ia bisa fokus pada strategi balapan tanpa harus terlalu banyak beradaptasi. Motor ini sangat mudah dikendarai. Saya bisa melakukan manuver dengan lebih leluasa dan menekan lebih dalam saat mengerem. Ini adalah salah satu motor terbaik yang pernah saya gunakan, dan saya sangat menikmati balapan hari ini, kata Marquez dengan penuh semangat. Marquez juga mengungkapkan bahwa kemenangan ini merupakan awal yang baik untuk musim 2025 dan semakin meningkatkan kepercayaannya dalam perebutan gelar juara dunia. Sementara itu, Francesco Bagnaia yang finish di posisi ketiga mengakui kehebatan Marquez. Meski kecewa tidak bisa bersaing lebih dekat dengan rekan setim barunya, Bagnaia tetap memberikan apresiasi terhadap performa Marquez. Marc menunjukkan mengapa dia adalah juara dunia 8 kali. Dia tampil sangat kuat dan nyaris tanpa celah. Saya harus bekerja lebih keras untuk bisa mengejarnya di seri berikutnya, kata Bagnaia. Dengan kemenangan ini, Marc Marquez kini berada di puncak klasemen sementara MotoGP 2025 dengan raihan 37 poin, hasil dari kemenangan di sprint race dan balapan utama. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan 20 poin, sementara Bagnaia berada di peringkat ketiga dengan 16 poin. Seri berikutnya akan berlangsung di sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina, yang dikenal sebagai salah satu sirkuit favorit Marquez. Dengan performa impresifnya di Thailand, banyak yang kini mulai memprediksi bahwa Marquez bisa kembali mendominasi di Argentina dan semakin memperbesar peluangnya dalam perebutan gelar juara dunia.
Apakah ini awal dari era baru dominasi Marquez bersama Ducati? Kita tunggu aksi-aksi berikutnya dari sang juara dunia 8 kali di sirkuit-sirkuit selanjutnya. Marc Marquez tampil buas di kualifikasi MotoGP Thailand 2025 rebut pole position bersama Ducati Lenovo. Marc Marquez, pembalap anyar tim Ducati Lenovo, menunjukkan performa gemilang dengan meraih pole position pada sesi kualifikasi MotoGP Thailand 2025 yang digelar di sirkuit internasional Buriram, Sabtu, 1 Maret 2025. Marquez mencatatkan waktu terbaik 1 menit 28,782 detik, unggul 0,146 detik dari adiknya, Alex Marquez, yang membela tim Gresini Racing. Francesco Bagnaia, juara dunia 2 kali, melengkapi barisan depan dengan menempati posisi ketiga. Keberhasilan Marc Marquez meraih pole position ini menandai debut impresifnya bersama Ducati, setelah sebelumnya berpisah dengan Repsol Honda. Marquez mengungkapkan kepuasannya atas pencapaian ini dan merasa bangga bisa memulai musim dengan kuat bersama tim barunya. Ia juga menambahkan bahwa adaptasinya dengan motor Ducati berjalan lancar, berkat dukungan penuh dari tim. Sementara itu, Alex Marquez juga tampil impresif dengan menempati posisi kedua. Ia berhasil mengimbangi kecepatan sang kakak dan menunjukkan peningkatan performa yang signifikan sejak bergabung dengan Gresini Racing. Alex mengaku senang bisa bersaing di barisan depan dan berharap dapat mempertahankan momentum positif ini saat balapan. Francesco Bagnaia, yang sempat mengalami kesulitan pada sesi latihan bebas sebelumnya, berhasil bangkit dan mengamankan posisi ketiga pada kualifikasi. Bagnaia mengungkapkan rasa lega dan optimisme menghadapi balapan, serta bertekad untuk memberikan perlawanan sengit kepada duo Marquez. Di barisan kedua, posisi keempat ditempati oleh Jack Miller dari tim Prima Pramac Yamaha, disusul oleh pembalap Jepang, Ai Ogura, di posisi kelima, dan Franco Morbidelli di posisi keenam. Miller mengaku puas dengan hasil kualifikasi dan optimis dapat bersaing memperebutkan podium saat balapan. Ogura, yang merupakan pendatang baru di kelas MotoGP, mengejutkan banyak pihak dengan penampilan impresifnya dan siap memberikan kejutan saat balapan. Franco Morbidelli, yang menempati posisi keenam, menunjukkan konsistensi performa sejak sesi latihan bebas. Morbidelli berharap dapat memanfaatkan posisi start yang baik ini untuk meraih hasil maksimal pada balapan nanti. Posisi ke-7 hingga ke-10 ditempati oleh Pedro Acosta, Raul Fernandez, Marco Bezzecchi, dan Fabio Quartararo. Absennya Jorge Martin, juara dunia bertahan, akibat cedera, membuka peluang bagi pembalap lain untuk meraih poin maksimal pada seri pembuka ini. Martin mengalami kecelakaan saat sesi latihan dan dipastikan absen pada balapan di Thailand. Kondisi ini membuat persaingan di papan atas semakin menarik, dengan banyak pembalap yang berambisi memanfaatkan kesempatan ini untuk meraih kemenangan. Sesi kualifikasi diwarnai dengan kondisi cuaca cerah, yang memungkinkan para pembalap untuk memaksimalkan performa motor mereka. Sirkuit internasional Buriram, yang memiliki panjang 4,554 km dengan 12 tikungan, menawarkan tantangan tersendiri bagi para pembalap. Kombinasi lintasan lurus panjang dan tikungan tajam menuntut keterampilan serta strategi yang tepat untuk meraih waktu terbaik. Para penggemar MotoGP di seluruh dunia menantikan balapan perdana musim 2025 ini dengan antusiasme tinggi. Persaingan ketat antara pembalap papan atas, ditambah dengan debut Marc Marquez bersama Ducati, menambah daya tarik tersendiri. Balapan utama akan berlangsung pada Minggu, 2 Maret 2025, dan diharapkan memberikan aksi seru serta kejutan bagi para penonton. Dengan hasil kualifikasi yang kompetitif, balapan MotoGP Thailand 2025 diprediksi akan berlangsung sengit. Para pembalap akan berusaha keras untuk mengawali musim dengan hasil positif dan mengumpulkan poin penting sejak awal. Strategi tim, kondisi cuaca, dan performa individu akan menjadi faktor penentu dalam menentukan pemenang pada seri pembuka ini. Para penggemar di Indonesia dapat menyaksikan siaran langsung balapan MotoGP Thailand 2025 melalui saluran televisi nasional maupun platform streaming resmi. Jangan lewatkan aksi seru para pembalap terbaik dunia dalam memperebutkan gelar juara pada musim yang menjanjikan banyak kejutan ini.
Dengan persaingan yang semakin ketat dan munculnya talenta-talenta baru, MotoGP musim 2025 diharapkan akan menjadi salah satu musim terbaik dalam sejarah olahraga balap motor. Para penggemar tentunya berharap dapat menyaksikan aksi-aksi menegangkan dan pertarungan sengit di setiap seri balapan. Semoga balapan MotoGP Thailand 2025 berjalan lancar dan memberikan hiburan berkualitas bagi para pecinta balap motor di seluruh dunia. Marc Marquez kuasai FP1 MotoGP Thailand 2025, awal gemilang di Buriram. Pebalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, menunjukkan performa impresif dalam sesi latihan bebas pertama, FP1, MotoGP Thailand 2025 yang berlangsung di sirkuit internasional Chang, Buriram. Marquez berhasil menjadi pebalap tercepat dengan catatan waktu 1 menit 29,423 detik, mengungguli pesaing terdekatnya, Franco Morbidelli dari Pertamina Enduro VR46 Racing Team, yang mencatat waktu lebih lambat 0,158 detik. Sesi FP1 ini berlangsung dalam kondisi cuaca cerah dengan suhu trek yang cukup panas, memberikan tantangan tersendiri bagi para pebalap dalam mengelola ban dan strategi mereka di lintasan. Marquez tampak percaya diri sejak awal sesi dan langsung mencatatkan waktu kompetitif di beberapa putaran pertama. Dengan motor Ducati yang semakin dominan, ia berhasil mempertajam catatan waktunya sebelum sesi berakhir, mengamankan posisi puncak dengan keunggulan yang cukup signifikan. Di belakang Marquez dan Morbidelli, Fabio Quartararo dari tim Monster Energy Yamaha menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 1 menit 29,765 detik. Juara dunia MotoGP 2021 itu menunjukkan peningkatan performa Yamaha yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam beberapa musim terakhir. Jack Miller dari Pramac Racing menyusul di posisi keempat dengan 1 menit 29,840 detik. Sementara Marco Bezzecchi dari Aprilia melengkapi 5 besar dengan 1 menit 29,851 detik. Menariknya, perbedaan waktu antar pebalap di 10 besar sangat tipis, menunjukkan bahwa persaingan di kelas Premier semakin ketat. Bahkan, catatan waktu 20 pebalap teratas berada dalam selisih 1 detik, menjanjikan balapan yang seru di akhir pekan nanti. Sementara itu, rekan setim Marquez di Ducati, Francesco Bagnaia, belum mampu menunjukkan performa terbaiknya. Juara dunia 2 kali itu hanya menempati posisi ke-10 dengan waktu 1 menit 30,141 detik, tertinggal 0,718 detik dari Marquez. Bagnaia sempat mengalami kesulitan dalam mengendalikan motornya di beberapa tikungan, yang mengindikasikan bahwa ia masih mencari setup terbaik. Setelah sesi FP1 berakhir, Marquez mengungkapkan kepuasannya terhadap performa motor Ducati serta persiapannya menghadapi sesi berikutnya. Saya merasa sangat nyaman dengan motor ini. Dari awal sesi, kami sudah menemukan ritme yang bagus dan bisa meningkatkan catatan waktu secara bertahap. Buriram selalu menjadi trek yang saya sukai, dan Ducati memberikan saya kepercayaan diri lebih untuk melaju cepat, ujar Marquez dalam wawancara pasca latihan. Marquez juga menambahkan bahwa masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki sebelum sesi kualifikasi. Kami masih harus bekerja pada beberapa detail kecil, terutama dalam hal stabilitas saat pengereman. Tapi secara keseluruhan, ini awal yang bagus untuk akhir pekan yang penting. Sesi latihan bebas berikutnya, FP2, dan FP3 akan menjadi kesempatan bagi para pebalap untuk semakin mengasah kecepatan mereka sebelum sesi kualifikasi pada Sabtu 1 Maret. Dengan persaingan yang semakin ketat, setiap tim harus bekerja ekstra keras untuk menemukan pengaturan terbaik agar bisa tampil optimal di sesi kualifikasi dan balapan utama pada minggu besok. Dengan hasil FP1 ini, Marquez semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu kandidat utama untuk meraih kemenangan di Grand Prix Thailand. Jika ia mampu mempertahankan kecepatan dan konsistensinya, bukan tidak mungkin Marquez akan meraih kemenangan pertamanya bersama Ducati musim ini. Para penggemar MotoGP dapat menyaksikan seluruh rangkaian balapan secara langsung melalui platform streaming resmi atau saluran televisi yang memiliki hak siar di wilayah masing-masing. Dengan persaingan yang semakin sengit dan performa impresif dari banyak pebalap, MotoGP Thailand 2025 dipastikan akan menjadi tontonan yang menarik bagi para pencinta balap motor di seluruh dunia.
Marc Marquez tanggapi ekspektasi bos gigi Dalinya, akui masih gugup jelang race perdana MotoGP 2025 di sirkuit Buriram, Thailand. Menjelang balapan perdana MotoGP 2025 di sirkuit internasional Chang, Buriram, Thailand, Marc Marquez memberikan tanggapan atas ekspektasi tinggi yang diberikan oleh bos Ducati, Gigi Dalinya. Sang juara dunia 8 kali mengakui bahwa meskipun telah menunjukkan performa menjanjikan dalam sesi tes pramusim, ia masih merasakan ketegangan dan kegugupan jelang debut resminya bersama Ducati. Marquez, yang musim ini bergabung dengan pabrikan Ducati Lenovo Racing setelah lebih dari 1 dekade bersama Honda, mendapat sorotan besar sejak pertama kali mengendarai Desmosedici GP24 Hybrid. Kecepatan adaptasinya terhadap motor baru membuat banyak pihak yakin bahwa ia bisa langsung bersaing di papan atas. Bahkan, Dalinya secara terbuka menyatakan keyakinannya bahwa Marquez akan memberikan kejutan di seri pembuka MotoGP 2025. Dalam wawancara terbaru, Marquez menyampaikan bahwa meskipun dirinya optimistis, ia masih merasa gugup menghadapi balapan pertamanya bersama Ducati. Saya menghargai kepercayaan yang diberikan oleh Gigi Dalinya dan seluruh tim Ducati, tetapi saya harus jujur bahwa masih ada sedikit rasa gugup menjelang balapan pertama ini. Saya memang sudah merasa lebih baik dengan motor ini dibandingkan awal pengujian, tetapi masih ada beberapa hal yang harus saya sesuaikan, ujar Marquez. Menurutnya, tekanan besar yang datang akibat ekspektasi tinggi adalah hal yang wajar, terutama karena semua mata tertuju padanya setelah kepindahan ke Ducati. Orang-orang berharap saya bisa langsung menang, tetapi kita harus realistis. MotoGP semakin kompetitif, dan para pebalap lain juga sangat kuat. Saya harus tetap fokus pada progres dan tidak terburu-buru, tambahnya. Sesi tes pramusim di Sepang menjadi indikator awal potensi Marquez bersama Ducati. Di Malaysia, ia berhasil mencatat waktu kompetitif, bahkan beberapa kali masuk 3 besar. Saya semakin nyaman dengan Desmosedici GP24 Hybrid, tetapi masih ada beberapa area yang perlu diperbaiki. Misalnya, cara pengereman dan akselerasi di tikungan. Saya sudah mencoba berbagai setup, dan tim bekerja sangat keras untuk membantu saya beradaptasi secepat mungkin, jelas Marquez. Di sisi lain, Gigi Dalinya tetap percaya bahwa Marquez akan mampu mengatasi rasa gugupnya dan tampil maksimal di Buriram. Saya memahami bahwa Marc merasa gugup, itu normal untuk pebalap yang memulai era baru dalam karirnya. Tapi saya yakin, begitu balapan dimulai, dia akan menunjukkan kelasnya. Dia adalah pebalap dengan mental juara, dan itu akan menjadi keunggulannya, kata Dalinya. Dalinya juga menegaskan bahwa Ducati tidak memberikan tekanan berlebihan kepada Marquez. Kami ingin dia menikmati balapan dan memahami motornya lebih dalam. Tidak ada target spesifik untuk seri pertama ini, tetapi jika dia bisa bertarung di barisan depan, itu akan menjadi pertanda baik untuk musim ini, tambahnya. Balapan di sirkuit Chang akan menjadi ujian pertama bagi Marquez dalam mengendalikan Ducati di kompetisi resmi. Trek ini memiliki karakteristik dengan tikungan cepat dan lintasan lurus panjang, yang seharusnya menguntungkan Desmosedici GP24 Hybrid. Namun, Marquez harus bersaing dengan para pebalap Ducati lainnya seperti Francesco Bagnaia, yang sudah lebih berpengalaman dengan motor tersebut. Selain itu, pesaing dari pabrikan lain seperti Aprilia dan KTM juga diperkirakan akan memberikan perlawanan sengit. Marco Bezzecchi dari Aprilia telah menunjukkan kecepatan yang menjanjikan dalam tes pramusim, sementara Brad Pedro Acosta KTM juga terus menunjukkan perkembangan. Meskipun masih ada kegugupan, Marquez tetap bersemangat menghadapi musim baru ini. Ia menargetkan untuk tetap kompetitif dan meraih hasil konsisten sepanjang musim. Saya ingin menikmati setiap balapan dan terus berkembang. Target utama saya bukan hanya menang di satu balapan, tetapi juga menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Jika kami bisa tampil kuat sejak awal, peluang untuk bersaing di klasemen akan semakin terbuka, kata Marquez. Kini, dengan hitungan hari menuju race perdana di Thailand, para penggemar MotoGP menantikan bagaimana aksi Marquez di lintasan. Apakah ia bisa memenuhi ekspektasi tinggi yang diberikan kepadanya, atau justru harus menghadapi tantangan lebih besar dalam adaptasinya dengan Ducati?